Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, saya Andi Rahmatullah dan teman saya Muhammad Heri Saputra. Kami akan menyampaikan atau menjelaskan tentang bab zakat sebagai tugas dari beliau Al-Ustadz Farki Asna selaku muhadir dan pembimbing dalam mata kuliah Tafsir Ayatul Ahkam, yang mana dalam bab ini kami akan mengambil salah satu ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 43. Sebelumnya yang telah kita ketahui, zakat fitrah adalah salah satu cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan zakat fitrah, kita menunaikan kewajiban sebagai hambanya, dan zakat fitrah ini juga sebagai pengakuan kita akan keberkahan, yaitu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Tafsir ayat tersebut dari ungkapan mufassir, sholatlah kalian semua bersama orang-orang yang sholat, adalah isyarah dengan hal tersebut bahwa sesungguhnya ini termasuk dari penamaan sesuatu yang global dengan menyebut nama bagiannya, memilih rukuk daripada yang lainnya karena rukuk tidak terdapat pada syariat mereka. Maka seakan-akan syari' bersabda, sholatlah kalian semua dengan sholat yang memiliki rukuk dengan berjamaah, dan telah turun kepada ulama mereka. Fa'ilnya lafadz nazalah adalah berupa jumlah atamurun nasa dan kata ganti pada lafadz fi ulamaihim, kembali kepada orang Yahudi. Begitu juga dikatakan ulama muslim kepada kerabat-kerabatnya yang muslim. Mereka menjelaskan kepada kerabatnya yang muslim supaya mereka putus asa dalam urusan dunia mereka. Wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat, adalah kalimat perintah yang maknanya menunjukkan kewajiban. Tidak ada khilaf di dalamnya, dan telah berlalu pembahasan tentang makna mendirikan sholat, makna etimologinya, dan jumlah dari hukum-hukumnya. Wa'tuz zakah, dan tunaikanlah zakat, juga termasuk kalimat perintah yang menuntut kewajiban. Dalam surah ini ada perbedaan pendapat atau perselisihan oleh para ulama. Bisa dilihat pada kitab Tafsir Al-Qurtubi pada halaman 24, bahwasanya yang dimaksud zakat di sini adalah zakat yang difardukan karena dibarengkan dengan sholat. Ada pula yang menyatakan bahwa maksud zakat di sini adalah fitrah. Ini adalah pendapat Imam Malik yang mendengar riwayat dari Ibnu Al-Qasim. Zakat fitrah ini dalilnya juga tidak disebutkan di dalam Al-Quran kecuali ayat yang ditakwilkan oleh Imam Malik seperti Quran surah Al-Baqarah ayat 43 dan Quran surat Al-A'laq ayat 14-15. Dan dalam kitab Ahkamul Quran karya Syekh Ibnu Al-Arabi pada Quran surat Al-A'laq ayat 14,
Berbeda dengan ayat yang ditakwilkan oleh Imam Malik, bahwa sebagian pendapat menyatakan maksud dari ayat tersebut adalah zakat fitrah. Al-Jassas misalnya menyatakan bahwa menurut sebagian ulama, ayat tersebut menjadi dasar hukum kesunahan menyerahkan zakat sebelum sholat id. Karena di ayat tersebut diterangkan bahwa zakat sebelum sholat. Lanjut pada bab berikutnya, yaitu pengertian zakat. Apa itu zakat? Zakat memiliki makna berkah atau suci. Zakat adalah kewajiban yang dikenakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap muslim yang telah mampu untuk menyerahkan hartanya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi, di sini dapat disimpulkan, jika seseorang telah mampu atau berkecukupan seperti dalam bahan makanan bagi dirinya atau keluarganya dalam kisaran waktu 24 jam terhitung sejak hari pertama bulan Syawal, maka diwajibkan baginya membayar zakat bagi dirinya sendiri dan orang-orang yang berada dalam tanggungan nafkahnya, seperti usul, furuk, dan juga istrinya. Dengan membayar zakat, pemberi akan mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendapat doa dari penerima zakat. Dan penerima zakat akan mendapat bantuan, pertolongan, dan kecukupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penerima zakat juga akan merasakan rasa kasih sayang dan persaudaraan dari si pemberi zakat. Seperti halnya jika seseorang memberikan sesuatu hal yang bermanfaat, maka secara naluriah ia akan merasakan senang dan mendoakan yang baik si pemberi tersebut. Syarat zakat sebagai berikut. Pertama, Islam. Maka zakat tidak wajib bagi orang kafir sejak lahir. Walaupun demikian, akan tetapi orang kafir kelak di akhirat tetap diberi siksaan sebab tidak membayar zakat. Sedangkan untuk orang murtad, status hartanya ditangguhkan hingga ia kembali Islam. Jika sampai meninggal dunia tidak kembali Islam, maka status hartanya adalah harta yang diperoleh pemerintah muslim dari orang kafir bukan melalui peperangan. Dan jelaslah bahwa sebenarnya kepemilikannya telah hilang sejak ia murtad. Jika kembali Islam, maka dia dituntut untuk mengeluarkan zakat atau melunasi utang zakat selama masa murtadnya. Yang kedua, merdeka. Zakat tidak wajib bagi budak. Adapun budak muba'ad, maksudnya sebagian dirinya berstatus merdeka dan sebagian yang lain berstatus budak, maka wajib mengeluarkan zakat dari harta yang ia miliki dengan status merdeka yang terdapat pada dirinya. Syarat yang ketiga, masih ada simpanan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Jadi maksudnya masih ada untuk kebutuhan makan dalam setiap harinya, dan apabila tidak mencukupi maka tidak diwajibkan. Lanjut ke hukum zakat fitrah. Bagaimana hukum zakat fitrah tersebut? Hukum zakat fitrah adalah wajib karena
Membayar zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Jadi, perlu dipenuhi untuk menyempurnakan ibadah. Zakat fitrah difardukan dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu pada waktu akhir bulan Ramadan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakat fitrah berbeda dari zakat mal yang dikeluarkan dari harta yang mencapai nisab dan haul. Dalil wajibnya zakat fitrah adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli muslimin khurin aw abdin dzakarin aw unsa. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah 1 sa' dari gandum atau kurma bagi tiap-tiap muslim yang merdeka atau hamba laki-laki atau wanita. Siapa saja orang yang berhak menerima zakat? Orang yang menerima zakat telah dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, para amil zakat, para mu'allaf, budak, orang-orang yang berhutang, sabilillah, dan ibnu sabil, sebagaimana penetapan kefarduan dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Analisa lafadz. Pada lafadz innama shadaqatu, sesungguhnya zakat-zakat itu zakat-zakat yang ditasarufkan. Lil fuqara, untuk orang-orang fakir, yaitu orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang hasilnya bisa mencukupi kebutuhannya. Contohnya ialah orang-orang yang hidup di jalanan dan tidak memiliki rumah, pakaian, atau makanan yang layak. Maka golongan ini disebut dengan fakir. Wal masakin, dan orang-orang miskin, yaitu orang-orang yang memiliki sesuatu tetapi hasilnya belum mencukupi. Misalnya, orang-orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tersebut belum mencukupi untuk membiayai kebutuhan pokok pada dirinya atau keluarganya. Wal amalina 'alaiha, dan para amil zakat. Maksudnya, zakat fitrah termasuk amil adalah orang yang berpergian untuk membagi zakat, orang yang membagi, sekretaris, dan orang yang mengumpulkan, seperti pegawai atau relawan yang bekerja di lembaga amil zakat dengan profesional dan jujur dalam pengelolaan zakat. Wal mu'alifati qulubuhum, para mu'alaf, karena mereka sedang masuk Islam atau supaya mereka tetap pada agama Islam, atau masuk Islam orang yang bersimpati kepada mereka, atau membela orang-orang muslim
Bagian yang pertama dan kedua tidak memberinya menurut Imam Syafi'i karena agungnya Islam. Berbeda dengan yang kedua terakhir, maka diberi menurut pendapat yang lebih benar. Contohnya di sini adalah seseorang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk mempelajari agama Islam. Wafi dan di dalam memerdekakan. Ariqabi, budak-budak mukatab. Budak-budak mukatab yaitu budak yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk memerdekakan dirinya. Wal ghorimin, orang-orang yang berhutang, yaitu orang-orang yang mempunyai hutang apabila berhutang bukan untuk maksiat, atau mereka sudah taubat dan tidak bisa menepati janjinya, atau untuk mendamaikan orang yang saling bertentangan walaupun mereka kaya. Contohnya, apabila ada seseorang yang berhutang karena membantu orang lain yang membutuhkan, atau karena menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak. Wafi sabilillah, sabilillah, pejuang agama yang tidak dibayar walaupun kaya. Misalnya, orang yang berjuang di jalan Allah, seperti mujahid yang berperang melawan penjajah atau penindas, atau juga bisa seseorang da'i yang sedang menyebarkan dakwah Islam. Ibnu Sabil, orang yang terputus atau kehabisan bekal dalam perjalanannya, yakni orang yang sedang dalam perjalanan bukan untuk kemaksiatan dan mengalami kesulitan, misalnya musafir yang mengalami kesulitan atau kecelakaan di perjalanan, seperti kehabisan bekal dan lain-lain, atau pelajar yang sedang belajar di luar negeri dan mengalami krisis keuangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya ayat ini menetapkan secara jelas dan tegas siapa saja yang berhak menerima zakat dari harta kaum muslimin. Dan dari ayat ini dapat dijabarkan bahwasanya yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan, yaitu yang pertama fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, budak, ghorim, sabilillah, dan ibnu sabil. Kesimpulan dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa sumber hukum zakat dalam Al-Quran masih diperselisihkan. Sebagian ulama menyatakan sumbernya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran hanya secara global saja. Hukum zakat fitrah menurut jumhur ulama adalah wajib atas setiap orang muslim yang mampu menunaikannya, baik laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, merdeka atau hampir sahaya. Tepatnya yaitu setelah terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, budak mukatab, ghorim, sabilillah, dan ibnu sabil. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.